hari ini kita bersama-sama di sini memfokuskan pikiran kita, memusatkan pikiran kita agar apa yang kita pelajari ini menjadi bermanfaat. Saya juga belajar dengan menyampaikan ini, saya juga belajar. Saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Siti Andriani, biasa dipanggilnya Bu Andri. Nah, sebenarnya basis utama saya mengajar itu, saya mengajar itu selepas lulus SMA itu tahun 94. Di tahun 95 saya sudah mengajar banyak siswa, dan siswa pertama kali itu adalah siswa-siswa justru dari yang levelnya itu kayak dia punya kayak epilepsi, sehingga kalau misalnya terjadi serangan gitu, itu langsung melupakan semua apa yang dipelajari. Itu tantangan banget, itu pertama kali. Jadi saya mengajar pertama kali itu tahun 1995, dan memang spesialnya saya materi SD sampai SMA. Tapi dalam perjalanannya materi-materi SD sampai SMA ini rupanya butuh sebenarnya penguatan-penguatan dari bawah, bahkan dari masa orang tua. Jadi belum sekolah sama sekali itu penting banget. Maka kemudian di tahun 2000, sebelum pandemi, di 2018 itu saya akhirnya mengumpulkan seluruh pengalaman-pengalaman dari para orang tua homeschooling. Nah, saya sebenarnya orang tua homeschooling. Jadi bagaimana proses pembelajaran matematika itu terjadi, dan akhirnya menyimpulkan materi usia dini di tahun 2018. Jadi kalau teman-teman lihat, basisnya saya itu sebenarnya bukan usia dini. Saya lulus dari IPB, masuk IPB saya tahun 94, tapi saya lulusnya tahun berapa coba tebak? Januari, masuk April 1994, lulusnya Januari 2000. Jadi lama sekali ya. Dan sepanjang itu saya tidak pernah nganggur. Saya selalu mengajar. Saya juga pernah mengajar di sebuah sekolah boarding school di Bogor, Darul Islam ya, Islamic Boarding School di mana daerahnya itu daerah Cinangka sana. Kalau udah lama sekali itu tahun 2000 saya ngajar di sana. Dan basis saya juga adalah lulusan dari jurusan matematika. Jadi bisa dibilang belajarnya hanya ilmu matematika, nggak belajar pedagogi. Matematika dan pedagogi itu dua hal yang berbeda kalau teman-teman tahu. Lalu dari mana saya belajar pedagogi? Jadi yang ada di pikiran saya adalah ketika mengajar, kok anak nggak bisa menerima, mindset sebagai guru yang paling penting itu adalah saya pasti pakai cara apa nih biar anak ini ngerti. Pakai cara nggak bisa, karena selalu ada cara untuk anak bisa mengerti. Itu yang harus dipegang sebagai guru ya, selalu ada cara. Jadi lebih berpikir kepada perbaikan diri kita dulu aja. Nah, nanti sudah berbagai cara kita coba, ternyata mental semua. Sepanjang perjalanan mengajar saya dari 95 sampai hari ini, itu ada 2 siswa mental. Sampai hari ini saya tidak bisa mendeteksi ini kenapa. Jadi selama 2 tahun Pak, itu belajarnya itu hanya tambah kurang sederhana 9 tambah 7 tapi nggak bisa. Saya merasa ini mungkin ada yang disebut diskalkuli. Jadi proses belajarnya ini saya mesti belajar lagi. Nah ini ternyata proses-proses ini saya komunikasikan kepada orang tua, tapi saya nggak bilang dugaan saya, cuma bilang ibu coba diakses, karena terus terang saya Bu Andri caranya seperti ini, mungkin ada yang Bu Andri nggak tahu. Jadi mungkin bisa untuk tidak belajar lagi, cari guru lain. Tapi orangnya tidak mau, akhirnya dia tidak belajar, tapi dia juga tidak belajar sama guru lain. Jadi ada 2 ya, satu lagi itu anak SD, satu lagi anak SMP. Itu bolak-balik. Ini saya nggak tahu, ini butuh diakses. Jadi prinsipnya, tapi teman-teman sebagai guru, meskipun hari ini kita belajarnya mungkin masih berapa, apapun yang dilakukan anak, pokoknya kalau dia nggak ngerti, itu kita harus cari cara lain. Dan karena itulah jadi saya belajar pedagogi. Di tahun 2018 juga saya ketemu dengan Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika. Dari situ saya ketemu dengan dosen-dosen yang mengerti soal pedagogi konten. Tapi ini tidak pernah terjadi juga di pendidikan guru. Pasti nggak pernah belajar yang namanya gimana cara ngajarin volume 5. Guru-guru SD, gimana cara ngajarin penjumlahan. Karena
kayak gimana cara ngajarnya luas, karena selalu langsung diberikan rumus kan, tidak membangun pengalaman. Nah disinilah jadi saya selalu mohon maaf kepada para guru yang harusnya sudah nggak perlu lagi belajar apa yang saya sampaikan, tapi karena sistem pendidikan memaksa untuk belajar tersebut, jadinya waktunya teman-teman jadi keambil yang harusnya liburan. Harusnya waktu teman-teman di kampus belajarnya hal-hal ini, tapi memang nggak ada yang betul-betul terstruktur. Nah ini yang harus dipahami. Jadi kenapa hari ini belajar lagi? Sebenarnya apa yang mau saya sampaikan bukan sesuatu yang baru. Jadi kalau secara literatur ya dari buku-buku berbahasa Inggris itu banyak sekali. Oke ya. Jadi saya dulu bekerja di sebuah penerbit di Bogor. Jadi saya menulis buku, saya mengajar, dan saya belajar pedagoginya otodidak. Nah begitulah ceritanya teman-teman, dan saya mau bilang bahwa jurusan matematika itu tidak menjamin bisa ngajar, tidak menjamin, karena di balik matematika itu lagi ada yang namanya pedagogi konten. Sementara guru-guru hari ini di kampus katanya, kan saya punya teman-teman pelatih peserta kita juga ada yang dari UNJ, dari UPI. Pedagogi belajar sendiri, konten belajar sendiri, nggak ada pedagogi konten. Jadi konten gini, cara nyampeinnya gini loh, itu nggak ada. Tapi belajar pedagogi, jadi nggak nyambung. Jadi ada pedagogi, ada konten, ada pedagogi konten. Sebagai orang matematik mungkin saya bisa konten, tapi saya nggak bisa pedagogi. Jadi sama, kita semua sama nih ya. Jadi jangan mikir, Bu Andri mah jurusan matematik, nggak belajar sama sekali cara ngajar, kan? Oke, itu sekilas dari saya, dan Kamewa ini adalah awalnya adalah ruang belajar bersama. Memang anak dari SD sampai SMA. Kadang-kala ada juga anak usia dini, tapi nggak banyak karena ikut-ikutan aja, gitu ya. Oke, sebelum saya masuk, saya mau perlihatkan dulu. Menurut teman-teman, ini foto tentang apa? Ya, silakan teman-teman coba dilihat fotonya. Menurut teman-teman ini foto apa ya? Lagi belajar malam-malam, terus Ya, lagi jalan ini apa nih? Jalan raya. Ini foto ini saya ambil punya buat Tiwa loh. Tadi malam ya? Tadi malam. Ini gambar apa nih? Kopi apa ini? Anak lagi belajar, ini siapa? Gelap ya? Di jalanan itu gelap banget. Nah, tuh. Ini anak kelas 1 SD lagi belajar matematika sama membaca. Gimana perasaan teman-teman atau melihat ini? Apa yang teman-teman pikirkan? Melihat kayak gini ada terbersit apa? Ya boleh, silahkan ada yang mau menyampaikan apa yang terbersih. Monggo Bu, coba. Anak itu mencoba untuk bisa dan bisa, biarpun dia di dunia berada, dia tetap ingin belajar untuk bisa dan mencapai cita-cita yang dia inginkan. Oke, baik. Itu pengen belajar dimanapun dia ada untuk bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Ada yang punya pendapat berbeda? Oke, dari saya sebelah sini, bapak-bapak, silakan. Ada yang punya pendapat berbeda? Baik, bismillah. Dilihat dari gambar di sana bisa kita lihat dari ada keseriusan seorang ibu dalam mendidik anaknya. Seorang ibu ini dia tidak melihat profesinya apa, walaupun kita lihat dia hanya berjualan, tapi dia serius untuk mendidik anaknya. Ingin anaknya itu mendapatkan masa depan yang lebih cerah daripada ibunya sebagai penjual kopi keliling saja. Dan dari sisi anaknya semangat karena memang ibunya mungkin sudah sering menyemangati, memotivasi anaknya, sehingga anaknya pun bisa semangat dalam belajar walaupun dalam kondisi yang kurang memungkinkan, seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, Nangis terima kasih. untuk nangis tuh. Karena dia mengalaminya sendiri. Jadi saya mau ingatkan lagi, ini juga selalu jadi pikiran saya. Tanggung jawab pendidikan pertama kali itu ada di tangan siapa? Orang tua sebagai yang paling dekat dengan anak. Yang kedua, guru. Yang ketiga,
Masyarakat, pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Saya seringkali bertemu dengan orang tua yang punya semangat gini ya, penjual kopi keliling. Ibunya ini lulus SMP, kebetulan bapaknya lulus SMA. Ibu ini mau membantu bapaknya berdagang ya. Kenapa Bu kok mau ngajarin anaknya malam-malam? Saya ingin anak saya tidak seperti saya. Sederhana sekali. Keluarga-keluarga yang datang dari menunggu rumah besar. Saya dulu punya siswa-siswa, jadi dia tinggal di rumah besar, tapi bukan di miliknya. Dia hanya penunggu rumah besar. Kedua, bapaknya tukang ojek, ibunya misalnya berjualan donat. Ya. Ketiga, janda yang hanya di rumah itu ya dia harus bekerja, jadi tukang cuci dan nggak ngerti banget, nggak sempat untuk betul-betul mendidik anaknya, sehingga tuannya kemudian berharap sekolah ini bisa bikin anaknya tidak seperti dia. Harapannya cuma itu, bisa kuliah tinggi, dapat beasiswa. Nah, kita mau lihat ini. Jadi kalau kita bicara seperti ini, pendidikan tanggung jawab bersama, maka harus diniatkan bahwa kita ini mendidik masyarakat, membangun budaya. Jadi teman-teman guru ini, orang tua dan semua itu mendapat tugas yang sangat mulia, membangun generasi. Dan ini nggak main-main, karena yang dibangun apa? Jiwa. Yang dibangun jiwa. Jadi kalau teman-teman terasa lelah dan segala macam, ingatlah bahwa ada orang tua yang hanya berharap anaknya bisa sekolah, bisa nggak jadi seperti mereka, bisa lebih sejahtera. Tujuan pendidikannya jadi sederhana. Kalau kita mau lihat apakah benar tujuan pendidikan seperti itu, kita refleksikan kembali ya. Nah, terkait matematika, ini adalah tanggung jawab bersama, dan matematika ini hari ini nyaris ya 80% hasil UKG guru di tahun 2021 ya, itu di bawah standar 80% ya. Di tahun 2018 lebih buruk lagi, 40-an, rata-ratanya 40-an. Yang ini yang SD ya, yang SD itu masih nyampe 48, 2018 44 ya kemarin datanya ya. Itu potret. Jadi apa? Memang butuh hari ini belajar 80%. Jadi jangan khawatir, bukan salah Bapak Ibu guru, sistem yang bikin kita kayak begini. Kenapa? Sistem di pendidikan dulunya tidak pernah berubah. Ya, jadi teman-teman belajar, alhamdulillah, semoga ini adalah titik awal untuk mencari. Karena cukup nggak belajar hari ini? Nggak cukup. Sampai di liang lahat belajar itu juga nggak pernah. Kita cukupnya tuh kalau sudah dicukupkan sama Allah di liang lahat. Selama kita masih hidup, belajar itu tidak pernah cukup. Karena manusia defaultnya itu apa? Dia punya akal budi kalau nggak dipakai udah dikasih nih. Berarti kalau nggak jalan itu berarti kita nggak fitrah. Fitrah kita itu berpikir. Matematika itu adalah pelajaran yang fitrah karena membuat manusia berpikir ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi sebelum itu, kalau kita bicara di sini, yang paling penting dari segalanya ketika kita melakukan sesuatu itu adalah apa? Niat. Niat itu apa sih? Oke ya, sebelum saya paparkan, inilah materi yang akan saya berikan. Tujuan belajar matematika, terutama nanti untuk anak usia dini. Siapa sih anak usia dini? Lalu hal penting apa saja terkait tahap perkembangan intelektualnya? Ini tentu saja perkembangannya banyak. Cuman saya ambil satu sisi matematik, materi dan strategi belajar. Kemudian waktu belajarnya itu kapan? Ya, ini yang paling penting dari pendidikan anak usia dini. Oke. Saya balik lagi. Niat itu sebenarnya adalah gambaran tujuan. Jadi niat itu sebenarnya visi. Saya mau kayak gini. Segala sesuatu itu harus punya mengapa saya melakukan itu. Itulah niat, itulah gambaran tujuan. Jangan melakukan kalau tidak punya tujuan. Jadi setiap kali melakukan pertanyaan adalah bertanggung jawab terhadap apa
yang akan dilakukan, itulah niat. Jadi niat itu bukan cuma musolli gitu, bukan. Kita niat sholat ngapain? Harus punya gambaran tujuan. Kenapa kita mau sholat? Ibaratnya begitu, ya. Pengalaman-pengalaman dan juga jurnal-jurnal bahwa tujuan belajar matematika itu gampang, singkatannya sikap. Nah, kok tujuan belajar matematika sikap? Oke, S-nya spiritual, I-nya inspirasi, nanti PPT saya bagikan. Kalkulasi dan aplikasi, gampang ingatnya ya. Tujuannya sikap. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Jadi sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai siapapun yang memfasilitasi belajar matematika, kalau mengalami perasaan tidak enak apapun ketika belajar, balik lagi ke tujuan, balik lagi ke niatnya. Apa tuh? Oke, spiritual. Kalau dengan kata spirit tuh kayak dukun ya, spirit gitu ya. Bukan, spirit itu spirit. Artinya apa sih? Semangat. Nah, spirit semangat. Contohnya apa nih Bu Andri? Contoh, seorang anak atau siapapun kita yang belajar itu harus punya pandangan bahwa matematika itu berguna. Jadi kalau dalam proses belajarnya guru tidak menunjukkan hal-hal dalam keseharian yang menggunakan matematika itu berguna, maka tidak tercapai tujuan dari spiritual. Contohnya sederhana, bisa main bola. Main bola itu jadi tahu loh, oh ada mananya ya. Coba kalau bolanya segi 5, coba kalau bolanya kubus. Kenapa ya bola tuh punya sifatnya itu bisa ditendang-tendang, terus nanti sudut tendangan setidaknya diperkenalkan. Ini contoh saja ya. Jadi yang belajar matematika untuk tujuan spiritual memiliki pandangan bahwa matematika itu berguna. Itu dulu penting tuh spirit ya. Yang kedua, dia tuh harus punya keyakinan kalau matematika itu bisa dipelajari. Dengan keyakinan ini, misalkan ngerjain soal susah, aduh kok susah sih, nanti gimana nih? Tapi punya keyakinan, tapi biarpun susah ini bisa dipelajari. Berarti saya caranya harus saya ubah. Ini yang harus dilakukan ya. Memiliki keyakinan kalau matematika bisa dipelajari. Lalu ada yang disebut pola pikir berkembang. Pola pikir berkembang tuh, kok jawabannya beda ya sama saya ya? Coba-coba, kamu gimana? Kok kamu beda caranya sama saya? Jawabannya juga beda. Nah, dia harus menjelaskan. Ketika orang lain menjelaskan, dia harus bisa menerima pendapat orang lain dulu, berkembang. Bukan, oh udah gue yang paling jago lah, udah pasti gue yang benar, saya paling benar. Nggak kayak gitu kalau pikir berkembang. Pola pikir berkembang itu mengamati sekitar, menyerap, kemudian dia apa? Dia saring. Yang mana nih? Yang benar ya? Nah, sejarah membuktikan dalam buku Charles Safety, biografi angka 0, siapa yang udah pernah tahu bukunya? Biografi angka 0? Belum pernah ya? Dalam bukunya Charles Safety itu menyatakan bahwa Islam adalah orang yang paling mudah menyerap berbagai kebijaksanaan dari berbagai bangsa. Tuh. Kalau dia bisa menyerap berbagai kebijaksanaan, yang diserap kebijaksanaan, berarti dia berinteraksi nggak dengan berbagai ide, berbagai gagasan. Makanya pola pikir berkembang. Jadi bukan jangan kayak gitu tapi kita bisa gini. Itu apa? Oh itu buruk karena ini. Oh ini baik karena ini. Jadi segala sesuatu baik atau buruk itu ada alasannya. Nggak ada orang Islam tuh ikut-ikutan. Nggak ada. Ini bagus, oh karena ini buruk, oh karena ini. Itulah pola pikir berkembang. Jadi bayangin, harus kita sebagai orang Islam paling mudah menyerap kebijaksanaan. Jadi yang baik-baik dari orang yang berbeda sama kita itu ditarik semua sama kita, diserap. Nah, bisa nggak kayak gitu? Berarti kita harus bergaul tapi tidak terpengaruh. Malah kita yang bikin sidgoh, yang bikin celupannya kita, bukan orang lain yang nyuruh kita. Nah, berat nggak kalau gitu? Kalau nggak punya ilmu? Nah, makanya orang Islam harus belajar sepanjang hayat sampai di yang pangkat kan? Belajar dari goyang hingga yang Oke, ini yang spiritual tadi ya. Nah, dari sini semua belajar matematik itu harapannya menumbuhkan sikap positif dan kecintaan untuk terus belajar. Jadi harusnya kalau dia belajar matematik senang pengen belajar terus. Kayak muridnya Bu Erli ini punya suami ngajar di SD Petukangan berapa Bu? Iya. Ngajar di Petukangan Utara 8. Petukangan Utara 8. Anaknya setiap hari mau matematik. Pak, matematika Pak. Pak, matematika Pak.
setiap hari pokoknya. Biasanya kan dihindari ya. Ya, takutin biasanya ya. Biasanya takuti. Saya banyak kasus loh, beberapa sih yang nggak banyak. Jadi ada guru ngajar, dia baru sadar anaknya setiap kali dia ngajar itu pusing keluar dia muntah. Pusing, habis toilet gitu. Toilet lama-lama itu beneran. Di Sumatera ada gitu. Ya. Nah, kalau dia menumbuhkan sikap positif itu misalnya suka dengan keindahan, kemudian keindahan tuh sebatas ini tertata rapi, ruangannya rapi, sebatas itu matematika, menaati aturan, itu matematika. Oh masuknya dari sini, jangan dari situ, itu kerapihan. Terus kemudian terus belajar ya, cinta belajar. Kalau dia nggak bisa dia nyerah. Persisten itu apa ya? Gigih. Jadi gigih dia, gigih ya. Oke, ini spiritual ya, jelas ya. Jadi kalau lagi pusing-pusing kemana, ingat tujuannya ke sini. Jadi jangan sampai kita ngajar itu nggak punya tujuan, cuman ngelarin buku, ngelarin kurikulum, terus ya udah yang penting sampai, nggak gitu. Karena tadi balik lagi yang kita bina siapa? Jiwa. Ya, nggak main-main di tangan kita jiwa ini. Ya, kalau nggak kita belajar, kalau nggak kita memohon kepada yang kuasa, ya kita punya kekuatan apa? Oke, yang kedua inspirasi. Inspirasi itu intinya ini, mampu menghubungkan berbagai peristiwa dan informasi. Nah, misalnya membangun hubungan antar ide. Jadi misalnya kalau anak-anak kenapa belajar 1 tambah 2 sama dengan 3? Tahunya dari mana sih? Kok bisa 1 ditulis begini? Kok bisa 2 ditulis begini? Kok bisa 1 tambah 1 kok jadinya melengkung begini? 1 tambah 1 kan gini. Ya, ini 1 ditambahin begini. Nah, berarti harus apa? Dihubungkan dengan ide-ide apa sih yang menjadi ide? Kenapa 1 tambah 1 jadi sama dengan 2 begini? Gitu, ya. Membangun hubungan antar ide, terus dia nanti kalau dia tahu ide A, ide B, ide C, ide D, kayaknya yang paling pas ini deh Bu. Soalnya saya bisa masukin ke sini. Nah, dia bisa milih. Jadi bukan bu gurunya gini. Oke, pokoknya kamu pakai cara ini ya nak. Udah kerjain. Enggak gitu. Oke, ini ada permasalahan. Coba pikirkan. Gimana caranya nyelesainnya? Terserah kamu pakai ide apa. Boleh diskusi. Boleh diskusi. Nah, di situ bisa lihat, oh ternyata dia udah bisa milih. Kalaupun pilihannya dia salah, ya nggak apa-apa. Kenapa? Kesalahan itu bikin sinapsis otak kita hidup, tek gitu. Ya. Jadi dia bisa milih ide. Nah, balik lagi. Ini kan Islami banget. Apa? Bertanggung jawab terhadap pilihan. Kenapa benar? Kenapa itu salah? Kalau nggak bisa jelasin, berarti lepas dari tujuan. Ya, sesuai dengan apa tuh? Surat Al-Isra ayat 36. Gaya banget ya kemarin. Nggak, sorry, itu saya pakai foto hidup saya. Janganlah mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati dimintai tanggung jawab. Berarti inspirasi nggak ini? Itu cocok sebenarnya ya. Enggak, saya nggak hafal, cuma saya jadi moto. Saya suka banget ayat itu, kok matematika banget. Jadi saya buat jadi moto, jadi saya hafal, bukan saya jago Quran. Di sini pasti menjago. Oke, saya suka banget ayat itu. Oke, kalkulasi. Nah, kalkulasi ini sebenarnya lebih ke cara berpikir dari satu perhitungan, bukan cepet-cepetan hitung. Jadi kalau anak berhitung cepat, apakah menandakan tujuan belajar matematikanya tercapai? Enggak. Era sebelum ditemukannya matematika modern, sebelum komputer, tujuan belajar matematika itu memang alat untuk ngitung. Karena pengen ada masalah, bisa diselesaikan dengan cepat, dengan perhitungan cepat. Nah, ketika sudah era komputer, tujuannya sudah tidak lagi sebagai alat hitung, tapi menekankan kepada alat berpikir. Alat berpikir itu apa? Ya itu tadi, nggak boleh sembarangan jawab benar kalau nggak ngerti alasannya, nggak boleh sembarangan bilang salah kalau nggak ngerti alasannya. Jadi salah boleh nggak ngerti? Boleh. Yang penting habis itu dia ngerti alasannya, karena dia salahnya punya dia, jadi dia tahu yang benar juga benernya punya dia. Bukan karena orang bilang ini salah, oh salah Bu, ya udah terus gimana Bu benernya ini, terus dibenerin. Itu pengetahuannya bukan menjadi miliknya dia. Itu nggak kena nih tujuan inspirasi ya. Jadi di matematika ini banyak banget yang harus dibenerin, karena kita cenderung ngerasa wow ketika
wow keren anaknya itu bisa cetak gitu ya, wow keren anaknya menang lomba ini, wow keren ini. Saya tanya, anak-anak lomba itu sekarang pada di mana ya setelah dia dewasa? Nah teman-teman, tahukah bahwa tujuan dari lomba-lomba olimpiade itu untuk mencari bibit-bibit 2% yang dia belajar matematika itu udah nggak peduli lagi buat apa, tapi matematika tersebut menjadi ilmu yang terus dikembangkan dan mungkin baru akan bermanfaat 500 tahun kemudian. Jadi dia harus menghasilkan teori-teori dalam matematik cukup 2% orang, 95% yang 2%-nya mungkin matematikanya lebih ke asal bisa mandi sendiri, makan sendiri, tahu, karena yang anak yang berkebutuhan khususnya udah terlalu dikirim gitu ya. Nah itu yang paling penting, 95% populasi tahu gunanya matematika sebagai alat berpikir ya. Nih kalkulasi. Jadi dia tahu kenapa sih konsepnya kayak gitu. Ya, kenapa ini digabung sama ini jadi trapesium, digabung sama ini jadi jajar-jajar, dia tahu. Terus dia juga tahu prosedur. Terus bisa milih strategi. Nah balik lagi, kreatif nggak kalau jadi kayak gini? Dia milih strategi, bukan dikasih tahu. Jadi coba sekarang teman-teman deh, seluruh buku-buku itu selalu memaparkan strategi, benar nggak? Padahal strategi itu harus ditemukan. Jadi kalau ngajar itu kasih masalah sama anak-anak, peng. Habis itu menurut kamu gimana? Kalau gini gimana nak? Kok kamu pandangannya begini? Dan itu nggak bisa terjadi kalau dalam proses fasilitasinya tidak terjadi untuk membangun proses berpikir. Membangun proses berpikir itu dengan pertanyaan-pertanyaan sebenarnya. Ya, nanti kita lihat. Jadi harapannya di sini nanti bisa jelasin nih cara berpikirnya. Jadi bukan berapa terus? 2 tambah 3 5. Kenapa 5? Ya udah pokoknya 5. Ya udah pokoknya 5. Enggak, itu enggak dibangun. Itu bukan tujuan matematik. Dia harus bisa ngomong. Ini Bu 2, ini Bu 3, terus saya taruh di kotak ini penuh jadi 5 Bu. Nah itu boleh. Ya, pokoknya dia harus berbahasa. Kemudian yang terakhir itu aplikasi. Intinya aplikasi itu bisa nerapin apa yang sudah dia pelajari. Ya, bisa menerapkan. Buat ngapain? Buat menyelesaikan masalah diri dan lingkungan sederhananya. Bunda nanti kita kumpul jam berapa? Jam 9. Terus kita berangkat jam berapa Bunda bila tidak terlambat? Itu udah aplikasi matematik. Kalau anaknya udah gitu cerdas tuh, berarti dia udah mulai mengaplikasikan. Atau kita persediaan nugget kita tinggal berapa ya? Atau persediaan ayam kita tinggal berapa ya? Kemarin kayaknya ada tinggal 5 potong, tapi udah aku makan 2. Itu aplikasi. Ya, sesederhana itu. Atau ini donatnya kamu jadi berapa ketika masak-masak gitu ya? Itu ada berapa donatnya? Donatnya berantakan. Nah, supaya gampang begitu disusun dulu deh. Kalau disusun kan lebih gampang ya. Ini 5, ini segini kan berarti 10. Ada 15 bener. Nah, itu aplikasi. Ini bukan aplikasinya yang bangun jembatan itu juga, tapi tidak melulu yang canggih-canggih seperti tapi keseharian, ya. Oke. Jadi dia bisa menyelesaikan masalah diri dan lingkungan, kayak nanam, kerja bakti. Ini aplikasi dari matematik loh. Kok bisa sih Bu Andre? Kenapa? Kerja bakti jadi aplikasi matematik karena dia bisa tim, terus bentuk apa saja, berapa lama kita mau kerja bakti, gitu ya. Oke. Nah, untuk aplikasi ini harapannya adalah anak-anak tuh bisa kreatif. Nah, kreatif itu mirip seperti ini. Ini adalah kumpulan pengetahuan. Nah, ada anak dengan pengalamannya, ya kita membimbing anak-anak untuk punya pengalaman, dia bikin hubungan dari pengetahuan tersebut. Nah, ini dengan bimbingan nih pengalaman atau dia dengan mengamati sekitar. Dia bisa kreatif kalau dia dapat menghubungkan pengetahuan-pengetahuannya dengan cara yang berbeda. Jadi mungkin nggak kreatif kalau nggak ada pengetahuan? Nggak bisa. Mungkin nggak kreatif kalau nggak punya pengalaman? Nggak bisa. Kreatif itu dibangun tahu dulu, gali pengalaman, bikin sambungan baru. Tuh, tahu nggak ujungnya ini apa? Pengetahuan, pengalaman, kreativitas. Ini yang dilakukan berulang-ulang, terakhirnya kebijaksanaan.
Nah, balik lagi ketika dikatakan orang Islam paling mudah menyerap kebijaksanaan, berarti mereka ngumpulin pengetahuan, belajar pengalamannya, disambungin, terus berprosesnya diulang-ulang sampai ketemu, oh yang terbaik adalah ini. Nah, berpikir semua nggak tuh? Nih, enak kalau lagi didengerin, tapi percayalah ketika dijalanin susahnya kabur. Benar, sama. Ini saya ngomong juga buat diri saya sendiri. Ada masa-masa, tapi sikap ini buat ngingetin kita tujuannya, niat tadi, gambaran tujuan. Percayalah, itulah gunanya kita berjejaring. Kalau lagi pusing, saya curhat sama Bu Erni. Bu, ada begini-begini. Bu Erni curhatin saya. Jadi curhatin anak itu bukan dalam rangka untuk diupload di sosmed terus dikata-katain ya, sistem buruk. Tapi apa? Untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi bukan diupload ya. Sekarang lagi musim ya? Ya. Nah, janganlah. Itu kan apa namanya? Pride-nya anak-anak ya. Janganlah kayak kita berbuat seperti itu ya. Kita adalah orang yang seharusnya menjadi orang yang paling percaya sama siswa kita bahwa dia bisa. Itu harus ditanamkan. Kita adalah orang yang paling percaya kalau dia itu bisa. Paling percaya. Jadi kalau nggak bisa, kita akan menyangkal. Dia pasti bisa. Gimana caranya? Dia nggak bisa, kita nyangkal lagi. Walaupun di selasa sakalan, saya suka gini juga. Emang iya kali dia nggak bisa. Ingat lagi tujuan. Pokoknya bohong deh kalau Bu Ani lurus terus. Enggak, bengkok-bengkok ya Bu Ernian. Ya, itu kan malah ya. Benar, kita guru tuh nggak mungkin lurus terus. Tapi ya itulah fitrah ya, naik turun. Tapi kita ingat tujuannya apa. Ingat selalu gitu aja ya. Terus kalau lagi nggak bisa nahan, curhat saja sama rekan seprofesi yang dia dibiasakan untuk saling mengisi. Jadi kalau nggak saling mengisi udah nggak usah ditemenin. Enggak, karena kita butuh loh teman untuk curhat. Kalau saya biasanya suami sih. Suami ya, curhat lah. Oke. Nah, dari tadi itu kan tujuan secara umum matematika, mau dari TK, SD, SMP, SMA itu harus sikat. Jadi kalau matematika usia dini gimana? Ini adalah dokumen saya ambil dari lampiran 1 kurikulum DKI. Saya cantumin di sini ada linknya ya. Bahwa matematika pada usia dini itu sebagai landasan belajar, fondasi belajar yang nanti digunakan bagi ilmu lainnya. Dan anak usia dini itu kompleks. Jadi dia ada perkembangan agama dan budi pekerti, jati diri. Nah, matematika cuma bagian kecil di sini nih. Nah, bagaimana jadinya untuk menyelaraskan hal ini? Balikin lagi bahwa tujuan belajar matematika usia dini menyediakan kesempatan seluas-luasnya supaya anak punya pengalaman, ya, bisa memandang dirinya dan lingkungannya positif, ya. Bagaimana dunia bekerja itu jauh lebih penting anak usia dini. Bagaimana dunia bekerja? Makanya jangan heran ada telur anak usia dini lempar. Oh ternyata pecah. Coba tinggal kali bulan ada itu pecah. Ambil telur lagi. Pecah lagi. Oh telur pecah. Tapi apa iya pecah? Coba lempar batu. Nggak pecah. Apakah telur pecah? Dia lempar lagi telur. Bisa jadi kayak gitu. Atau anak usia dini merangkak. Terus ada meja. Pertama kepentok, wah kepentok. Dia main di situ lagi, belum belajar, wah kepentok. Ketiga kali, oh dia mesti nurunin kepalanya. Nah itu, jadi menyediakan tempatnya seluas-luasnya. Jangan sampai kayak gini. Aduh jangan jatuh. Jadi nggak bisa apa-apa. Anaknya baru lari, aduh jangan lari, nanti jatuh. Makanya kita harus menyediakan tempat seluas-luasnya. Berarti harus menyediakan tempat yang aman bagi anak usia dini untuk dia mengeksplorasi. Manja pohon, oke. Gimana caranya safe, terus nanti dikomunikasikan ya. Makanya memang jadi kayak dijagain terus 24 jam ya. Atau diberi pengetahuan sedikit-sedikit ke anaknya, berhati-hati gitu ya. Nih, kan biasanya tembok-tembok pinggir tuh ada tuh. Anak jalan jadi gitu. Wah, bocor di sini. Jadi pengalaman. Tapi kita tetap harus menyediakan pengalaman sesuatunya. Saya dulu punya siswa. Saya tanya, Fen, kamu kenapa nggak bisa naik sepeda? Aku nggak boleh sama mama naik sepeda. Emang kenapa nggak boleh? Soalnya mama takut aku jatuh. Jadi sampai besar ini aku nggak bisa naik sepeda. Dan aku tidak dibolehkan untuk naik motor. Aku harus cuma boleh naik mobil. Nah, kan sayang ya.
Nah itu ada tuh siswa saya, karena mamanya dia bilang, kenapa Bu? Saya takut anak saya jatuh. Nah kita gimana menyediakan tempat yang aman, lingkungan seluas-luasnya untuk anak belajar. Ya, karena ini modal. Nanti Bu Rina akan ceritakan tahapan-tahapan perkembangan, mengapa melompat, ritme, itu semua menjadi penting pada anak usia dini. Ya, oke. Jadi tujuannya gampangnya ini mengenal diri dan lingkungan di sekitarnya dengan cara membangun hubungan yang positif, bagaimana dunia bekerja, mempersiapkan anak untuk jadi pembelajar yang baik. Jadi kalau kita mematuhi aturan itu bagian dari pembelajaran usia dini. Jangan gini, ini pintu masuk, dia malah keluar dari situ, ngacoin gak tuh? Itu berarti kita nggak jadi contoh yang baik buat anak. Kuning, lampu kuning, ngebut, jadi nggak jadi contoh buat anak. Mematuhi aturan dari suatu bangsa ya, kita sebagai warga negara itu bagian dari bermatematika usia dini. Nah, jadi jangan heran kalau pada hari ini banyak nggak patuh peraturan karena usia dininya nggak sesuai, ya. Oke. Lalu siapakah anak usia dini? Nah ini tadi yang saya bilang dokumennya udah saya potong nih ya, lampiran 1. Nanti teman-teman kalau mau baca detail di tulisan semua ini isinya boleh. Jadi anak usia dini itu disebutkan di situ, dan ini menurut risetnya dari Sonkoff dan dipakai di dunia ya, UNESCO. Ternyata usia dini itu bukan 0 sampai 6 tahun loh, atau 0 sampai 5 tahun loh, tapi 0 sampai 8 tahun. Berarti itu kalau SD kelas berapa? Kelas 2. Artinya sebenarnya materi TK ini kalau dipakai kurikulum Merdeka itu mempersiapkan untuk fase A. Fase A itu bilangannya itu dikenalkan sampai 100, tapi penjumlahan pengurangannya sampai 20 sampai 20. Ya, itu jadi sampai 8 tahun. Nah, yang berat itu adalah kita akan bertarung dengan arus orang. Kan orang nggak berpikir ke sini. Anak usia dini selesai 5 tahun. Usia 6 tahun, 7 tahun udah harus diproses terstruktur, bertumpuk soal yang banyak ini. Nah, padahal dunianya UNESCO pakai 0 sampai 8 tahun. Nah, jadi mau cepet-cepetan. Oh, anak saya udah bisa perkalian tuh usia 7 tahun. Udah hafal tuh perkalian. Nah, boleh nggak? Ya boleh aja. Yang penting dia bisa perkalian itu prosesnya. Tadi nggak ada komunikasi, ada mempertanggungjawabkan. Kamu tahu dari mana? 6 kali 5, 30. Terus kalau 7 kali 6, aku nggak hafal Bu. Terus kalau nggak hafal, udah gitu, nggak tahu jawabannya. Berarti itu bukan belajar, karena ada logikanya, ada cara berpikirnya. Ya, banyak hal tahu. Nah, yang penting kita ketahui adalah bahwa tahapan perkembangan dari perkembangan intelektual ya, ada tahap sensori motor, operasional konkret, dan operasional formal. Anak usia dini itu adanya di nomor 1 dan salah. Mati ya? Oh, dia mati sih. Anak usia dini di nomor 1 sampai nomor 2. Ya, langsung saja di nomor 1, 0 sampai 1,5 tahun, tahapannya itu seluruh aktivitasnya itu terkait yang di panca indera, bau gitu ya, gerak, pendengaran. Nih, jadi ini harus difasilitasi nih anak-anaknya, ya. Nih, perangkat tadi tempatnya harus aman. Nih, jadi buat para orang tua nih, nanti kalau punya bayi lagi nih ya, tuh main-main cilumba, gitu ya. Terus jalan, berbicara, berinteraksi, nah, ya. Jadi seluruhnya panca indera dan gerak, nggak bisa yang lain, belum bisa abstrak sama sekali, belum bisa. Nah, fase usia dini 1,5 sampai 6, nah dia udah mulai sih bisa memahami lingkungan, udah sedikit-sedikit tahu itu 1, itu 2 dia tahu, tapi ya seringkali dia tuh belum bener-bener rapi cara berpikirnya, belum terstruktur, terus bisa berubah dan kadang nggak masuk akal. Contohnya nih, ini sebenarnya peristiwa anak saya sebenarnya. Jadi waktu itu dia pakai sweater warna hijau, ayo nak kita ke kandang sapi, terus dia bilang apa coba? Gak mau ah, kenapa? Aku pakai baju hijau. Emang kenapa kamu pakai baju hijau? Nanti aku dimakan sama sapi. Gak masuk akal. Padahal kalau di otak kita kan langsung bukan hijaunya, tapi karena rumput warnanya hijau, sapi makan rumput, sapi bukan makan hijau. Tapi bagi dia sapi itu makan yang hijau. Nah, nanti
kita akan ada role play di mana untuk menyiasati kalau anak punya kayak gitu. Nah, sebagai orang tua, sebagai guru nanti bisa kasih pertanyaan apa supaya dia mikirnya benar. Jadi bukan dikasih tahu, enggak, sapi itu nggak makan hijau, sapi itu makan rumput, enggak kasih tahu kayak gitu. Proses belajar, berpikir, nanti ada caranya, ya. Oke, kalau teman-teman punya pertanyaan nanti di sesi setelah Bu Rina dan setelah istirahat ya. Ini dicatat dulu kalau punya pertanyaan. Oke, yang operasional konkret intinya udah bisa lah gabung-gabungin, nambah-nambahin, balik lagi ya. Masih, oh ini salah, 6 sampai 12. Ini tapi dia seluruhnya 100% harus dimulai dari konkret. Jadi anak SD itu harus konkret. Jadi kalau ngomongin luas ngawang-ngawang, anak SD, ngomongin perkalian ngawang-ngawang, anak SD pada dasarnya tidak sesuai tahapan perkembangan dan pasti akan mudah dilupakan begitu saja. Ya, jadi nggak ada benda konkretnya, pasti kesulitan. Dan ingat teman-teman, ini kan secara umum ya, kayak sedikit. Mungkin ada anak yang lebih cepat sedikit, ada anak yang lebih lambat sedikit. Nanti kita bisa lihat ya cara berpikir. Oke ya, konkret, gambar, pictorial itu ada picture, gambar, abstrak. Ya, jadi harus dari sini, nggak boleh langsung ke sini. Ini nggak bermakna buat mereka, nggak bermakna. Coba pejamkan mata teman-teman. Pejamkan. Oke, silakan dipejamkan matanya. Jangan tidur ya. Iya. Oke, saya akan menyebutkan kata-kata. Ya, oke, saya akan bilang. 2. Oke. Meja. Gajah. 2 telur. 1/4. 1/4 kue. Buka mata. Waktu saya ngomong 2, yang tergambar apa? Ini Gambar apa ibu-ibu? begini. Waktu saya ngomong gajah, gambar gajahnya. Kok bukan tulisan GAJAH? Ada yang ada tulisan yang kebayangnya? Enggak, gambar gajah. Oke, gambar gajah Bu Andri. Kompak mikirnya gini, berarti sama aja mikir gajah GAJAH dong. Enggak, gajah bisa beda. Oh, bisa beda ya? Kalau pas bilang 2 telur, Telur, ada 2. oh, bukan angka begini lagi. Pas bilang 1/4, 1/4 Benda yang berarti 2 dengan 2 kue di kepala anak-anak sama atau beda? Beda, itulah abstrak. Jadi kalau ngomong 2 itu abstrak, belum tentu dia punya gambar. Tapi kalau ngomong 2 kue, dia punya gambar. Anak SD, saya langsung sini. Ini ada kelas mewah, namanya kelas empati. Kalau teman-teman ikut gitu ya, itu akan ngerasain ya. Stres jadi anak-anak. Karena abstrak, kita tuh nggak bisa langsung abstrak. Untuk hal baru itu nggak bisa. Ya. Oke, jadi ingat anak SD seluruhnya harus konkret karena 2 sama 2 kue itu nggak sama di kepalanya. Bisa jadi kalau dia nggak punya pengalaman 2, ya nggak ada gambarnya juga 2. Coba contohin saya 1005, pasti dia bingung nulisnya gimana. Nggak ada kan kepalanya? Nah, ya. Jadi abstrak itu, ya. Dan ini tahapan yang lebih tinggi lagi SMP. Di SMP ini harusnya sudah fase gambar abstrak, udah tidak lagi pada konkret, karena bahasanya udah bahasa aljabar. Kenyataannya sekarang banyak yang anak SMP juga gak bisa materi SD. Itu masalahnya ya. Nah, sekarang yang paling penting, yang terakhir, materi dan strategi belajar. Nah, teman-teman bisa lihat ya. 7 menit, oke. Materinya intinya, nanti teman-teman bisa catat bahwa nanti seluruh pembelajaran itu arahnya ke sini. Nah, untuk usia ini ya, bilangan, pola, pengukuran, geometri, prastatistika, sama matematis. Prastatistikanya itu cuma sortir, ya. Geometrinya bentuk dan ruang. Oke, kita langsung satu-satu. Yang pertama yang harus dipelajari oleh para guru dulu bahwa bilangan itu punya makna. Bilangan itu ada artinya. Ini saya berikan dulu untuk guru bahwa bilangan itu menyatakan banyak benda. Jadi kalau ditanya satu itu apa? Ini 1 Bu Andri. Ini juga 1.
Ini juga satu. Jadi satu itu apa? Banyak benda. Ini buat ibu dulu ya. Dan perlu diketahui bahwa bicara satu, ada yang satu benda, ada yang satu kelompok benda. Ini juga satu, tapi di dalamnya tidak satu ya. Oke, bilangan itu juga menjelaskan, menyatakan banyak benda. Kasusnya kayak gini. Oh ini pita, ini juga pita, ini pita juga, ini pita juga. Oh itu maksudnya pitanya ada 4. Jadi 4 itu maknanya adalah pita. Tuh, sesederhana ini. Tapi ini ada film Sesame Street ya. Kalian pernah nonton nggak? Itu pernah ada si tokohnya nelfon. Aku mau pesan, I want to order fish. How many fish? Gitu kan? Oh, you mean 4 fish? Jadi dia bisa bilang 4 ikan. Gitu. Ya, jadi bilangan menyatakan banyak benda ini harus disadari oleh para guru. Dan orang tua kalau di rumah itu bisa melakukan hal-hal atau proses-proses penyadaran terhadap lingkungan sekitar, tapi nggak perlu ditanya balik ke anak. Misalnya, kemarin kita baca buku halaman 3, berarti besok halaman 4. Nggak usah ditanya juga. Jadi besok halaman berapa nak? Nggak usah, nggak harus. Kayak cuma menyadarkan dulu aja bahwa matematika itu dipakai loh di sekitar kita, ya. Oke, terus main pianika punya kakak ditulis ini. Nah, dulu anak saya juga suka nanya nih, Bu ini tulisannya apa ya? Kok ada 5? Ini kalau 1 itu do, re. Kok ini ada 1 juga tapi ada titik? Berarti nada rendah, nada tinggi. Nah itu dimaknai ya, bilang. Oke. Terus dia juga bilang urutan. Aku punya kakak 1, berarti aku anak kedua. Nah, gitu ya. Nah, proses-proses ini baik orang tua atau guru adalah dalam interaksi dan tidak perlu diuji sebenarnya, tapi menjadi sesuatu yang dia temui keseharian. Ya, oke, yuk kita nunggu di jalur 2. Coba nak, mana jalur 2 ya? Kayaknya itu nak jalur 2. Ayo kita kesana jalur 2. Kita pakai dalam keseharian komunikasi. Ya. Oh sekarang sudah jam 11. Kalau anak yang nanya biarin aja. Kok jam 11 Bu? Emang yang ininya nggak dibaca ya? Nah, ya nanti kalau jam kamu lihatnya pendek-pendek aja ya. Nah, kayak gitu. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kita berangkat jam 9. Kita berangkat jam 10. Nggak apa-apa. Pokoknya kenalin aja supaya dia nyaman dengan bilangan bahwa matematika itu digunakan keseharian. Dan kalau lagi jalan-jalan tuh lihat ya. Nih, waduh harganya ini tuh berarti 30.000 berapa? Ini. Udah ngomong aja. Cuma bikin anaknya tuh lihat, peduli dengan lingkungan sekitar. Ya. Kakak dapat nilai ulangannya 100. Nah, di sini tuh bilangan menyatakan nilai, harga ya. Jadi bukan banyak benda. Nilai 100 bukan berarti ulangan kakak ada 100 kali kan? Nah, harga 30.000 bukan berarti samponya ada 30 kali kan? Ada 30.000 kan? Enggak. Nah, itu bilangan menyatakan nilai atau harga. Dan juga merupakan label. Ini juga ada label. Ini apa ya maksudnya kayak gini? Ini diberi tanda bahwa ini nomor sekian. Ini ada tanda-tanda khusus yang punya arti. Terus kalau kita belanja, oh ada bilangan juga hasil dari penjumlahan, hasil dari perhitungan, atau ada pengurangan diskon. Nah kira-kira kayak gitu. Dan kemudian ajarkan anak-anak untuk melakukan korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu itu kalau satu benda ada satu benda lain, satu benda ada satu benda lain. Menariknya kita kan taruh 1 sendok 1 piring. Coba ditanya, mana yang lebih banyak? Anaknya bisa jawab piring. Padahal sama, karena terasa lebih gede kan. Nah, itulah anak-anak ya. Nah, dari sini korespondensi satu-satu ini adalah modal untuk membandingkan benda. Jadi belum pakai bilangan ya. Jadi caranya gimana? Banyakan mana kancing biru sama kancing merah? Disusun. Biru 1, merah 1, biru 1, merah 1. Oh, ternyata ini lebih banyak karena dia lebih, ini merahnya nggak ada. Oh, berarti kurangnya lebih sedikit. Belum pakai bilangan ya. Belum bisa mencerna realitas simbolik secara detail, konkret ya. Dan terus ini anak bisa bilang stick orange-nya lebih banyak, padahal habis seginiin sama kayak tadi itu. Ini kan orange 1, ini 1, orange 1, ini 1. Dia akan bilang ketika diginiin yang lebih banyak yang ini. Jadi ajarkan kepada anak bahwa ada yang namanya konservasi bilangan. Jadi bahwa jumlah atau kuantitas benda itu tidak berubah kalau tata letaknya diubah, tuh ya, itu penting. Jadi silakan nanti
di pertanyaan nanti teman-teman saya akan tanya, coba bikin aktivitas konservasi misalnya, susunya gimana aja, bikin aktivitas membandingkan benda apa, nanti saya minta teman-teman bikin ya, cobain. Nanti sambil dilihat juga ya, nanti langsung saya bagikan aja. Lalu ajarkan mencacat, jadi ngitung nih, ngitung ya, 1, 2, 3, belajar ngitung. Dan belum tentu dia nyambung, karena anak bisa jadi bendanya 5, dihitungnya 10. Karena satu benda dihitung 2 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu berarti belum korespondensi satu-satu. Makanya korespondensi satu-satunya digunakan nih di sini ya. Kalau kita punya 9, nah jadi kenalinnya sampai 10 dulu. 0 sampai 9, terus 10. Ini kelihatan nggak? Oke. Jadi kalau misalkan ada 9, saya mau tambah 1 lagi, angkanya udah habis. Jadi gimana? Ya udah diikat, berarti jadi berapa lagi? Jadi 1 lagi. Jadi 1, tapi yang ininya nggak ada, jadi 1, 0. Jadi dikenalin 10. Nah, ya. Lalu setelah dikenalin 10, kayaknya ada yang kelewat 1, apa ke bawah? Mengatur benda sedemikian rupa agar dikenali jumlahnya. Nah, kalau subitasi itu gini, bentuk tertentu langsung ke detek. Oh itu 5, tahu. Kenapa? Karena saya lihat ini 3, ini 3. Nah, oh ini 4, ini 2. Kamu tahu ini dari mana? Aku hitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti di subitasi ini arahkan bahwa ketika proses ini penuh itu bisa 5. 5 itu 3, 2 yang dibilang kompos dekompos. Jadi ini jauh lebih penting pakai di PS10 ya. Oh, ini kampus. Nah ini berapa? 6 ya? 6. Ya bener ya? Ya sama aja. Tanya ya. Ini juga bagian dari subitasi. Mungkin teman-teman akan bilang, ini kok kayak judi bu? Nah, subitasi ini udah diriset bahwa pengaturan dalam bentuk tertentu itu akan membuat dia bisa langsung dikenali tanpa hitung satu-satu. Nah, tapi dipakai sama orang-orang di perjudian. Gara-gara dipakai sama dia, terus kita jadi pikirnya judi. Sama seperti lambang Nazi. Sebenarnya dalam sejarah simbolis yang begini nih, Swastika itu adalah lambang harmoni dengan alam semesta, dengan Tuhan. Lambangnya begitu zaman dulu. Gara-gara Nazi pakai, akhirnya dibilang jadi gambar Nazi. Dan hati-hati kalau bicara simbol, dulu maknanya Allah, sekarang maknanya setan. Itu bisa terjadi. Jadi simbol itu mengandung makna. Nah, jadi jangan menerima satu sisi cerita. Ada banyak peristiwa yang gitu berbalik 180 derajat dari awalnya. Oke ya. Kenalkan tuh, kayak ini harusnya tadi di atas nih. Kenalkan dulu, tadi bilang 10 boleh, kenalkan angka 0 sampai 9. Jadi di 0 itu tidak ada benda 1. Ini kenalin dulu. Nulis 0, karena anak-anak belum bisa nulis ya. Jadi kuncinya di 0, 1. Jadi kita cuma nulis aja, tapi nggak ada wajib dia harus benar-benar nulis ya. Kalau dia tertarik boleh, tapi prinsipnya kita ngambil angka 0 sampai 9, lalu kenalin sampai 10 dan pakai ini. Kenapa 1, 0? Ini penuh nih. Jadi kita butuh tempat baru, nilai tempat, tapi kita bilang ada tempat baru ya. Jadi angka kita cuma sampai 9. Nah, bisa nggak angkanya cuma 5? Bisa. Bisa nggak angkanya cuma 2? Bisa. Namanya biner. Namanya ada lagi heksadesimal, ada 16 angkanya. Kalau kita pakai 10 ya. Oke, kira-kira gitu. Nanti anak-anak harus ngerti bilangan sampai 10. Nanti teman-teman ini saya bagikan, petnya bisa tahu ya, kalau ada yang bertanyakan silakan. Dibentuk dari apa saja. Nah, anak-anak bisa memahami bilangan itu sampai 20 saja. Tapi boleh sih kalau dia pengen terus bisa dilanjutin sampai 100. Ada caranya, pakai copy di kayak 10 karena ini sudah di riset bahwa ini lebih mudah dikenali jumlahnya. Jadi nggak ngitung satu-satu ya. Jadi dari sini bilangan itu intinya ini. Bisa nunjukin benda, bisa nyebut, bisa nulis ya. Nah, ke geometri intinya pertama kali adalah klasifikasi objek. Biasakan anak-anak gimana dia bikin klasifikasi. Nah, kalau lihat dari sini dia kayaknya ini yang pulpen kayak satu model ya. Dia satu model ini dia bisa ini. Terus nah, ini coba kalau dikumpulin, oh ini beda-beda semua nih, gitu ya. Jadi nggak bisa nih dikumpulin, ini 100, 200, 500 berbeda.
Terus kita juga harus sadari bahwa bentuk geometri terkadang dipilih secara khusus untuk menyajikan keindahan. Misalnya kalau kubah masjid itu selalu begini, ya. Terus kalau apa namanya gereja itu begini. Tapi ada namanya Hagia Sophia ya, gereja masjid. Nah, jadi anak-anak tahu tuh ada sejarahnya. Terus kenalkan juga bentuk-bentuk yang ada di sekitar. Ini tapi lebih kepada ini lingkaran seperti uang logam, seperti apa gitu ya. Dan main-main. Nah, main-main ini teman-teman bisa cari di Tokped banyak banget. Ini cuma sedikit tapi bisa banget bagi dari ini. Ini adalah semua permainan geometri dan percayalah ini semua dari setnya untuk membangun penalaran spasial. Kelihatan sepele tapi mainan ini membangun penalaran spasial ya. Banyak menjauh di sana yang khusus saya bawa dan teman-teman bisa lihat. Terus sadari bentuknya, kalau ini apa warna coklat tuh lingkaran, ini nantinya bentuk-bentuk disadari. Dinding masjid ini adalah juga geometri ya. Ini adalah geometri tingkat tinggi. Ini tingkat tinggi loh. Masjid ini Islam itu adalah yang punya seni geometri tingkat tinggi di dunia, cuma Islam. Oke ya, batin banyak ya, jadwal kereta ya. Masuk ke pola intinya adalah bahwa keteraturan ya. Jadi ada jadwal, kapan makan, kapan tidur, kapan belajar. Ini ritme yang dibilang Bu Rina ya. Antri nanti yang menjelaskan sama Bu Rina. Terus juga kita jadi mendeteksi yang biasanya daun warna merah, warna hijau, kenapa ini warna merah? Berarti kita bisa berpikir ada yang aneh nih, berarti kita butuh belajar lebih mendalam lagi. Nah itu bisa masuk kayak gitu ya. Rumah ini sama, tapi pintunya beda loh arahnya, kayak gitu-gitu ya. Terus lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning merampas. Jangan ya, makanya ya. Nah, udah jam 1 kok keretanya belum datang, kayak gitu-gitu diomongin aja ya. Oke, ini juga tepuk tangan dan atribut geometri. Nah, ini juga permainan. Nanti teman-teman bisa lihat. Intinya nyocokin aja. Ya, ini nyocokin atau pakai warna-warna gini nih. Ya, bikin bisa. Ini kebetulan ada nih. Nah, terus kalau pengukuran intinya dia kenal bentuk dan karakteristik untuk sesuatu yang bisa diukur atau dibandingkan. Siapa yang lebih tinggi? Berarti tinggi bisa diukur. Terus, kapan kamu pergi ke Bandung? Oh malam atau siang atau hari Senin atau bulan depan? Itu boleh ya. Lebih banyak mana? Yang ini kayak ini. Nah, mana yang paling banyak isinya? Nah, ini jadi diskusi-diskusi yang bisa dibangun. Nanti teman-teman poinnya ada di sini ya. Sortir ya. Saya pikir yang saya taruh di sini adalah proses-proses pembelajaran yang teman-teman bisa lakukan secara mandiri ya. Ayo pilih 2. Sortir itu sama klasifikasi. Berarti kalau sortir itu kayak dia ada ngurutnya ya. Nah, dialog ini akan saya bawakan di sesi tanya jawab ya nanti ya. Dialog ini nanti. Nah, jadi kapan waktu belajarnya? Setiap saat, setiap waktu, ya. Setiap saat, setiap waktu, ya. Ataupun aktivitas adalah belajar. Dan inilah intinya membangun proses berpikir, berinteraksi dengan orang lain, menduga sesuatu, dialog, mentaati peraturan, berkegiatan menggunakan semua indera ini yang penting di usia dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.